Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang suku. Anggota kami yaitu Novia Nurhidayati, Anggi Putri Banuwati, dan juga Tania Nanda Derista. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tentang obligasi syariah, suku atau obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang suku yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu keunggulan suku. Ada 3. Yang pertama yaitu aman sebagai investasi. Yang kedua menawarkan fixed return. Yang ketiga yaitu dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Nah, aman sebagai investasi di sini yaitu karena default risk itu tidak ada. Jadi pembayaran normal dan imbalan dijamin oleh negara. Yang kedua, karena surat berharga ini diterbitkan oleh negara, maka yang menjamin pembayarannya adalah negara Indonesia. Resikonya boleh dikatakan nihil. Jadi dikatakan aman sebagai investasi. Yang kedua itu menawarkan fixed return. Memberikan imbalan tetap atau fixed return yang dibayarkan secara periodik. Sejak awal sudah ditentukan imbalan yang akan diterima oleh pembeli suku. Imbalan ini akan dibayarkan setiap bulan dan jumlahnya tetap. Sehingga hasilnya ini memberikan kepastian bagi yang menanamkan modal di instrumen ini. Yang ketiga yaitu dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Nah, dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo ini, suku ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder untuk mencairkan suku sebelum jatuh tempo. Nah, jika ingin mencairkan sebelum jatuh tempo, maka pemilik suku bisa menjual ke pasar sekunder. Nah, suku selain memiliki keunggulan, juga mempunyai resiko. Yang pertama yaitu resiko gagal bayar. Maksud di sini resiko gagal bayar adalah resiko yang hampir tidak ada di suku retail. Karena pembayaran pokok dan imbalan suku retail dijamin penuh oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Potensi resiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Yang ketiga yaitu resiko pasar. Resiko pasar ini adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku di pasar sekunder. Saya Anggi Putri Banuwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan suku dan obligasi konvensional serta karakteristik dari suku. Perbedaan suku dan obligasi konvensional. Perbedaan suku dengan obligasi konvensional terletak pada penggunaan konsep margin dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Adanya suatu transaksi pendukung atau underlying transaction berupa sejumlah aset yang menjadi dasar penerbitan suku dan adanya akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, suku juga harus terbebas dari riba, gharar, dan masyir. Penerbit suku itu adalah pemerintah dan koperasi, sedangkan obligasi konvensional itu penerbitnya adalah sama pemerintah dan koperasi. Suku
memerlukan underlying asset, sedangkan obligasi konvensional tidak memerlukannya. Sifat instrumen suku yaitu sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset, dan obligasi konvensional itu instrumen pengakuan utang. Penghasilan dalam suku yaitu imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan dalam obligasi konvensional penghasilannya yaitu berupa bunga, kupon, capital gain. Jangka waktu dari suku yaitu pendek dan menengah, sedangkan jangka waktu dari obligasi konvensional itu menengah atau panjang. Pihak yang terkait dalam suku yaitu seperti obligator, SPV, investor, dan trusts. Sedangkan pihak yang terkait dalam obligasi konvensional itu obligator atau isu dan investor. Price, harga suku itu sama dengan harga pasar, dan konvensional itu juga sama. Investor dalam suku itu islami dan konvensional, sedangkan obligasi konvensional itu investornya konvensional. Dalam suku, pembayaran pokoknya itu berupa balet atau amortisasi, dan sama dengan di obligasi konvensional. Penggunaan hasil penerbitan suku yaitu harus sesuai dengan syariah, dan dalam obligasi konvensional itu penggunaan hasil penerbitannya itu bebas. Selanjutnya, karakteristik suku menurut Fatah 2011. Karakteristik suku yaitu yang pertama, suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat yaitu benefit title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, bohor, dan masyir. Yang keempat, penerbitan sesuai special purpose atau SPV. Yang selanjutnya memerlukan underlying asset, dan penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Sifat umum dari suku yang pertama itu dapat diperdagangkan atau tradable, yaitu suku mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis, dan juga dapat diperdagangkan menurut harga pasar. Yang kedua yaitu dapat diperingkat atau ratable, yakni suku bisa diperingkat oleh agen pemberi peringkat baik regional maupun internasional. Yang ketiga, dapat ditambah atau enhanceable, ialah sebagai tambahan terhadap aset yang mewadainya. Underlying asset atau aktivitas bisnis suku dapat dijamin dengan jaminan lain berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, fleksibilitas hukum. Fleksibilitas hukum adalah suku bisa distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan perlakuan pajak yang berbeda. Yang selanjutnya dapat ditebus atau redeemable, merupakan struktur pada suku yang memungkinkan untuk dapat ditembus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tania. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis suku. Yang pertama yaitu ditinjau dari jenis akadnya. Terdiri dari pertama, suku ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Suku ijarah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Suku ijarah terdiri dari suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan, suku kepemilikan manfaat, dan suku kepemilikan jasa. Yang kedua yaitu suku musyarakah.
yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian suatu akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu suku mudharabah, merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Yang keempat yaitu suku istisna, merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang kelima yaitu suku murabahah, merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat suku adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Kemudian ada ditinjau dari pihak penerbit. Yang pertama yaitu suku korporasi, merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Yang kedua yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut suku negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jenis suku yang ketiga yaitu ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil. Yang pertama ada suku margin, merupakan suku yang pembayaran pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Suku ini terdiri dari suku murabahah, suku salam, dan suku istisna. Yang kedua yaitu ada suku fee, yaitu suku yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee, yaitu suku ijarah. Yang ketiga yaitu suku bagi hasil, yaitu suku yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai, yaitu suku mudharabah dan suku musyarakah. Kemudian jenis-jenis suku ditinjau dari basis aset. Yang pertama yaitu suku aset, yaitu pembiayaan yang berbasis pada aset, termasuk di dalamnya suku salam seperti dalam pembiayaan produksi pertanian, suku istisna seperti proyek konstruksi gedung. Yang kedua yaitu suku penyertaan atau suku equity, yaitu pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Suku yang termasuk dalam suku equity adalah suku mudharabah, atau yang lebih dikenal pembiayaan bisnis, atau suku musyarakah, atau yang dikenal kerjasama kemitraan. Terakhir yaitu cara investasi suku. Yang pertama dengan cara membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga. Yang kedua yaitu sediakan dana sesuai jumlah pesanan pembelian. Yang ketiga isi formulir seperti form pemesanan, menyampaikan fotokopi KTP, dan bukti store. Yang terakhir yaitu penjatahan dan settlement, yaitu menunggu hasil penjatahan dari pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Setelah menonton YouTube ini, jangan lupa like, subscribe,